Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam Islam, malaikat adalah makhluk yang diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, malaikat tidak pernah berdosa dan sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan bertujuan untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Salah satunya adalah menjalankan tugas mendoakan hamba Allah di dunia. Sebagaimana malaikat adalah makhluk yang mulia, maka bila kita didoakan olehnya, itu merupakan hal yang beruntung. Sebab doa dari malaikat jauh lebih mudah diijabah. Karena kita semua tahu malaikat adalah makhluk Allah yang tak pernah ingkar dan yang paling mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, siapa saja orang-orang yang bisa mendapatkan doa dari malaikat? Berikut golongan yang orang-orang yang selalu didoakan oleh malaikat. 1. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci atau berwudu. Salah satu manusia yang beruntung didoakan para malaikat adalah orang yang bersuci terlebih dulu sebelum tidur. Kebiasaan ini memang terlihat mudah, akan tetapi cukup sulit untuk dikerjakan bagi orang yang kuat iman dan takut kepada Allah. Tentu sebisa mungkin akan menyempatkan waktu untuk bersuci terlebih dahulu sebelum tidur. 2. Orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, Ya Allah, ampunilah ia, Ya Allah, sayangilah ia." 3. Orang yang berada di shaf depan dalam sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf terdepan." 4. Orang yang menyambung shaf saat sholat berjamaah. Orang-orang yang tidak membiarkan barisan atau shaf salat kosong juga termasuk salah satu orang yang beruntung yang selalu didoakan oleh para malaikat. 5. Orang yang mengucapkan amin ketika imam selesai membaca Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang masa lalu." 6. Orang yang duduk di tempat sholatnya setelah selesai sholat atau berzikir. Para malaikat akan selalu bersolawat berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat sholat, di mana ia melakukan sholat selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." 7. Orang yang melakukan sholat subuh dan asar berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh. Lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit. Sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, 'Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?' Mereka menjawab, 'Kami sedang datang, mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat.' 8. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan yang didoakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya,
adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, "Amin." Dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. 9. Orang yang berinfak atau bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang bersedekah." 10. Orang yang sedang makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang bersalawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. 12. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, keutamaan seorang alim atau seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Kita semua berharap semoga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang selalu didoakan kebaikan oleh para malaikat. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga kita semua berharap semoga kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang selalu didoakan kebaikan oleh para malaikatnya. Amin ya robbal alamin. Wallahu alam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.